suara apa-apa. Apa suara itu dari kamar paman? Ngapain di sini, Non? Astagfirullahaladzim, Bi. Ampun. Bibi bikin saya kaget, Bi. Oh ya. Tadi tuh saya ngedenger suara perempuan dari kamar ini. Bibi denger nggak? Saya benar-benar ngedenger dari sini, Bi. Tapi ini kok aneh ya? Kemarin saya ngedenger suara langkah sepatu perempuan. Sekarang ngedenger suara rintihan perempuan. Sebenarnya apa yang terjadi sama kamar ini sih, Bi? Enggak, Non. Bibi nggak mendengar suara kejadian apapun dari kamar itu, Non. Bahkan suara sepatu atau rintihan perempuan, Bibi nggak pernah denger, Non. Enggak, Bi. Saya tuh jelas-jelas ngedenger ada suara dari kamar ini, Bi. Dan itu suaranya nyata banget. Non, maaf, Non. Bibi mau istirahat. Lebih baik Non istirahat. Jangan berpikiran yang macem-macem ya, Non. Permisi ya, Non. Ini aneh banget sih. Mas, aku tuh bingung banget deh. Masa cuman aku aja yang dengar suara itu? Mulai dari suara langkah perempuan, rintihan suara perempuan. Dan ini kan udah kejadian yang kedua kali, Mas. Bi, Mari nggak ngomong apa-apa, kamu salah denger itu. Mau saya ramal? Mas, boleh nggak? Buat apa sih? Aku nggak percaya yang beginian. Buang-buang waktu tau nggak? Saya melihat ada kegelapan yang meliputi kamu. Aku penasaran, Mas, ramalannya. Kamu bisa pilih salah satu kartu di antara 3 tumpukan kartu tarot ini. Yang ini. Death. Arti dari kartu ini apa ya? Kartu ini menunjukkan kematian. Suara dari kamar paman lagi. Mas. Mas bangun, Mas. Please bangun, Mas. Aduh, ada apa lagi sih? Mas, kali ini aku pasti nggak salah, Mas. Aku ngedenger barang jatuh dari kamar paman. Aku takutnya kalau itu maling yang masuk rumah ini. Udah yuk, kita periksa yuk. Ayo. Sini aku cek. Mana? Dikunci nih. Suara apaan sih? Mana? Nggak ada orang. Mana? Tuan. Saya mau nanya, Bi. Sinta bilang dia dengar ada barang jatuh di kamar. Cuma dia denger, Bi. Dan dia curiga kalau ada orang di kamar. Dengar nggak, Bi? Dengar nggak? Tadi Bibi sudah cek pintu depan nggak ada suara. Di kamar ini juga nggak ada suara apa-apa, Tuan. Kamar ini kan terkunci dan kuncinya nggak tahu ada di mana. Jelaskan. Ini cuma halusinasi kamu aja, tahu nggak? Aku udah capek ya. Di kantor aku capek ngurusin kerjaan. Sekarang kamu bangunin aku untuk ngurusin beginian. Apa sih kamu? Mas, aku tuh nggak berhalusinasi, Mas. Please, kamu percaya sama aku ya. Gimana aku percaya sama kamu? Cuman kamu yang dengar. Udahlah, aku capek, istirahat.
Ada aja. Raka. Siapa kamu? Siapa kamu? Jangan pergi kamu! Jangan pergi! Kamu! Jangan pergi kamu! Sini, berdiri dulu. Bapak? Iya, Non. Saya Diman. Saya dulu kerja jadi tukang kebun pada Tuan Hendri. Tapi karena saya sudah tua, saya nggak kerja lagi. Terus, Bapak ngapain ada di sini? Saya cuma penasaran, siapa yang menempati rumah Tuan Hendri setelah Tuan Hendri almarhum. Non keponakannya? Iya. Syukurlah. Permisi, Non. Tunggu dulu, Pak. Sebentar, Pak. Bapak kan sudah lama kerja di rumah almarhum paman saya, kan? Iya, Non. Jadi, saya tuh mau nanya, Pak, sebenarnya. Pasti Bapak tahu mengenai kamar almarhum paman saya yang terkunci. Jadi gini, Pak. Semenjak saya tinggal di sini, saya tuh sering sekali mendengarkan suara rintihan dan juga langkah sepatu perempuan dari kamar itu. Tapi pada saat saya ingin masuk ke dalam, saya nggak bisa. Dan pada saat saya bertanya dengan Bimarni juga nggak tahu di mana kuncinya sebenarnya. Pasti Bapak tahu apa yang terjadi di dalam kamar itu. Saya kurang tahu, Non. Tapi sepertinya ada kejadian pada malam itu. Kamu jahat, Mas. Jahat. Ternyata mantan istrinya. Terus kejadian sebenarnya gimana, Pak? Saya kurang tahu persis. Tapi setelah kejadian malam itu, saya tidak pernah lagi melihat mantan istrinya. Dan Tuan Hendri juga pindah kamar. Dan kamar itu ditutup rapat. Dia melarang siapapun tidak boleh masuk ke kamar itu. Maaf ya, Non, saya tidak bisa cerita banyak. Hanya itu yang saya tahu. Tapi sepertinya ada rahasia di kamar itu. Pak tunggu dulu, Pak. Kamu lama banget sih bikin kopi. Maaf, Mas. Soal kamar itu lagi? Iya. Mau sampai kapan kamu mikirin terus? Bosan aku dengernya. Kenapa sih? Semenjak kita pindah di rumah sini, hubungan kita nggak pernah romantis. Ribut terus. Sampai kapan? Sampai kapan kamu membiarkan itu? Hah? Sampai muak? Kalau begini terus, aku bosan tinggal di sini. Bosan! Mas, Apa lagi? Apa lagi? aku benar-benar minta maaf, Mas. Cuma minta maaf. Minta maaf aja terus. Kamu denger ya baik-baik ya. Kamu denger. Jangan pernah bahas ini lagi. Ngerti kamu? Mas. Gimana bisa aku lupa kejadian ganjil di kamar itu? Ya Allah, aku harus gimana? Apa mau saya ramal kembali? Nggak usah, saya buru-buru. Saya tahu kamu sedang menghadapi masalah besar. Saya bisa bantu kamu.
Saya nggak percaya dengan ramalan. Saya yakin suatu hari nanti kamu akan berubah pikiran. Ini nomor telepon saya. Kamu bisa hubungi saya kapan saja. Saya cuma pesen kamu berhati-hati.